Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, hari ini Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dakwaan terhadap ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Korupsi ini perkirakan merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Sidang sebelumnya sempat ditunda, Saudara, karena Nadiem belum bisa hadir karena sakit dan butuh waktu pemulihan pasca operasi wasir di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Sidang ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim menurut rencana akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari ini pukul 10 pagi. Pada sidang sebelumnya, Saudara, majelis hakim sepakat jika Nadiem kembali absen karena kondisi kesehatan yang belum pulih. Hakim meminta jaksa menghadirkan dokter dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta, tempat Nadiem Makarim menjalani pengobatan. Kita langsung lihat bagaimana kondisi di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk mengetahui kondisi terkini sidang dakwaan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Di sana ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Insya Allah hari ini Pak Nadiem sudah hadir di persidangan ini. Beliau sudah sampai di sini saat ini di tahanan. Karena walaupun beliau masih dalam perawatan, beliau ingin sekali persidangan ini cepat selesai. Ya, karena itu pada hari ini juga setelah nanti dakwaan, kami akan membacakan eksepsi. Jadi langsung nanti setelah dakwaan, eksepsi akan kita sampaikan. Supaya proses persidangan ini lebih percepat. Dan publik akan bisa menilai bahwa benar Pak Nadiem bukanlah koruptor. Kita akan buktikan di persidangan ini. Tapi untuk hadir saat ini, Pak Nadiem sendiri dalam kondisi fit atau ada kemungkinan nanti akan menghambatkan dalam persidangan atau sudah? Kita doakan semoga beliau menjalani dengan fit ya. Tadi berangkat, sudah diperiksa lagi, kondisinya fit, insya Allah. Dan semoga dalam persidangan nggak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena beliau sangat ingin persidangan ini cepat selesai. Hari ini kan cukup banyak yang hadirnya untuk mendukung Pak Nadiem. Bahkan ada nama-nama ternama gitu kayak Mas Risa, terus Lesmana. Dukungan mereka ini dalam bentuk apa maksudnya? Ya, Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi atas kehadiran beberapa tokoh-tokoh bangsa yang hadir hari ini di persidangan. Ini merupakan support moral yang besar buat Mas Nadiem, karena memang mereka bisa melihat secara jernih bahwa Nadiem tidak sama sekali mempunyai niat jahat untuk melakukan korupsi. Betul-betul semua yang dilakukan Nadiem itu adalah sebuah bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Dia mengorbankan banyak hal, dia meninggalkan banyak hal, bisnisnya ditinggalkan, semua ditinggalkan untuk mengabdi ke bangsa ini. Karena ibunya pernah berkata kepada dia bahwa Nadiem, kamu boleh sukses, tapi kamu nggak bisa bangga, karena kamu belum pernah mengabdi kepada negara ini. Sehingga ketika ada kesempatan menjadi menteri, betul-betul itu suatu kesempatan emas buat dia untuk melakukan pengabdian kepada negara ini. Nah, harapan kita ke depannya nanti ada anak-anak bangsa kita, anak-anak muda yang lulusan luar negeri, yang memang betul-betul ingin mengabdi kepada bangsa dan negara ini, bisa kita terima dengan baik, dan betul-betul pikiran, tenaganya bisa digunakan di bangsa ini, dan jangan dikriminalisasi. Jangan dikriminalisasi. Karena kalau ini menjadi presiden, maka semua orang akan takut mengabdi kepada negara ini. Kita ingat kasus-kasus yang lain, di BUMN, di kementerian, banyak sekali orang-orang pintar yang akibatnya mundur, takut untuk mengabdi ke negara ini. Seperti itu. Oh iya, saya juga surprise nih. Jadi saya datang, saya lihat di depan banyak juga dukungan. Ya Alhamdulillah, memang harus diakui munculnya Gojek, artinya mengangkat citra kawan-kawan Gojek itu lebih terorganisir dengan baik, penghasilannya lebih meningkat, itu pada zaman Nadiem. Itu harus diakuin itu. Nadiem punya peran serta untuk itu. Nah, sebetulnya ide-ide cerdasnya ini bisa digunakan untuk kepentingan bangsa ini. Tapi ya kita tidak tahu kenapa kok justru dia malah dikriminalisasi. Oke? Oke, terima kasih.
Itu tadi keterangan ataupun statement dari kuasa hukum Nadiem Makarim, dan kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo untuk mengetahui bagaimana lebih jelasnya persidangan terhadap sidang dakwaan ex Mendikbudristek Nadiem Makarim yang akan berlangsung pada hari ini. Renata, tadi kuasa hukum Nadiem telah memberikan statement apa saja yang bisa di-highlight. Kita ketahui bahwa 2 kali Nadiem ini tidak hadir karena alasan sakit, dan hari ini bagaimana? Tadi sempat disebutkan bahwa dapat dipastikan Nadiem hadir pada persidangan kali ini. Iya, benar sekali Yan Rahman dan juga saudara, tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum Nadiem Makarim sendiri, Ari Yusuf Amir, bahwa hari ini Nadiem Makarim sudah hadir, sudah tiba di maksud kami di Pengadilan Tipikor untuk kemudian menjalani sidang perdana setelah 2 kali begitu ya, sidang sudah ditunda lantaran alasan sakit. Tadi alasannya memang Nadiem Makarim sendiri juga mengatakan bahwa meskipun ia belum fit begitu ya menurut kuasa hukum, namun ia ingin agar proses persidangan ini bisa segera cepat selesai begitu. Untuk itu makanya ia juga hadir pada hari ini, dan kabarnya eksepsi pun juga akan langsung disampaikan pada hari ini. Jadi ada 2 agenda begitu ya nampaknya yang tadi disampaikan oleh pengacara, bahwa yang pertama ada pembacaan dakwaan nantinya dari jaksa penuntut umum, kemudian juga dari kuasa hukum begitu, ada dari pihak terdakwa akan langsung membacakan eksepsi. Nah, kalau memang kita melihat perjalanan kasus ini sudah 2 kali sidang ditunda, namun dari anak buah Nadiem sendiri yang memang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka dan kemudian sudah menjadi terdakwa, sudah dibacakan dakwaannya, Yan Rahman dan juga saudara, dan dari dakwaan itu juga sudah disampaikan ada beberapa peran dari Nadiem Makarim yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Misalnya yang pertama ini dari Nadiem Makarim juga disebutkan membentuk grup WhatsApp, ada 2 grup begitu ya, yang dibentuk sebelum ia dilantik menjadi Mendikbudristek. Grup ini dibentuk pada Juli dan Agustus 2019, padahal Nadiem sendiri ini dilantik pada bulan Oktober 2019. Jaksa mengatakan anggota grup WA itu adalah teman-teman Nadiem, termasuk juga yang sekarang ini menjadi buron yaitu Juristan, kemudian juga ada Fiona Handayani dan Najila Shihab. Peran lainnya kemudian Yan Rahman dan juga saudara, ia mengadakan Zoom meeting yang tidak lazim begitu, yang dimana Zoom meeting ini dilaksanakan pada 6 Mei 2020, dan jaksa mengatakan semua peserta rapat itu harus menggunakan headset atau setidaknya berada di ruangan tertutup. Dan pada rapat itu pula jaksa mengatakan Nadiem Makarim ini menyebutkan atau menyampaikan go ahead with Chromebook, yang berarti silakan gitu ya untuk melanjutkan proyek atau program Chromebook ini. Dan padahal menurut jaksa ini pemilihan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan dan juga pernah gagal saat digunakan pada tahun 2018. Kemudian juga disebutkan oleh jaksa dalam dakwaan anak buah Nadiem begitu, bahwa Nadiem Makarim mencopot 2 anak buah yang beda pendapat soal pengadaan laptop Chromebook, yaitu pejabat eselon 2 di Kementerian Kemendikbudristek. Kemudian yang terakhir dalam dakwaan yang sudah pernah disampaikan oleh jaksa, Nadiem ini disebutkan sudah menerima 809 miliar rupiah. Tentunya ini kita masih harus pastikan dulu, dan kita lihat nantinya apakah memang dakwaan yang disebutkan pada saat sidang untuk pembacaan dakwaan untuk anak buah dari Nadiem Makarim ini akan sama begitu atau senada dengan dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa untuk terdakwa Nadiem Makarim pada hari ini. Yan Rahman. Renata, tadi Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Nadiem, sempat memberikan statement bahwa berterima kasih terhadap beberapa tokoh yang hadir dalam persidangan hari ini. Berdasarkan dari keterangan kuasa hukum Nadiem ini, sebetulnya siapa saja tokoh yang hadir dalam sidang hari ini? Siapa yang sudah datang dan siapa ya kira-kira yang akan datang? Iya, Yan Rahman, kalau yang kami perhatikan memang sejak pagi kami pantau ada beberapa tokoh yang datang, ini khususnya dari sektor kesenian begitu ya, atau industri kreatif. Misalnya ada Mira Resmana, kemudian ada Riri Risa, kemudian ada Yayang Esnur. Beberapa tokoh ini saya pantau sudah datang sejak pagi begitu ya, dan juga bertemu dengan istri Nadiem Makarim yaitu Franka Makarim, yang juga
berinteraksi dan sepertinya memberikan dukungan begitu ya, memberikan moral support untuk keluarga. Namun kami masih ingin menggali lagi mengenai siapa-siapa saja lagi tokoh yang akan datang, tapi dari pantauan kami hingga saat ini ada 3 tokoh tersebut dan juga di luar Yan Rahman dan juga saudara ada beberapa driver atau pengemudi ojek online, dalam hal ini adalah Gojek, yang nampaknya juga memberikan support begitu ya kepada Nadiem Makarim yang akan menjalani sidang dakwaan pada hari ini. Yan Rahman. Renata, tadi juga disebutkan dengan yakinnya oleh kuasa hukum Nadiem bahwa ia merasa kliennya itu dikriminalisasi. Poin-poin penting apa saja yang membuat kuasa hukum dan Nadiem sendiri yakin terhadap hal ini terkait dengan diksi dikriminalisasi? Iya, nampaknya memang tadi Yan Rahman sudah disampaikan oleh pengacara Nadiem Makarim bahwa kliennya ini dikriminalisasi, dianggap nantinya anak bangsa yang berprestasi, yang sudah berkontribusi pada negara. Misalnya salah satu contohnya adalah saat mendirikan Gojek begitu, yang mana sudah memberikan manfaat kepada warga-warga warga negara Indonesia begitu yang pada akhirnya beralih profesi begitu menjadi mitra Gojek, sehingga ia juga merasa takut begitu pada nantinya apabila ini terus berlangsung gitu, ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum Indonesia. Orang-orang yang punya potensi ditakutkan tidak memiliki kesempatan begitu ya untuk mengabdi lebih, seperti apa yang disebutkan oleh pengacara bahwa Nadiem Makarim ini diklaim memang berprestasi atau memberikan impact begitu ya, berdampak khususnya pada ekonomi begitu ya, karena sudah mendirikan Gojek sendiri. Yan Rahman. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo atas informasi lengkapnya dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.